Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurlela Jubaidah Harahap, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4, Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan nomor induk mahasiswa 031425718447. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, dosen LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Saya akan menyajikan video pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 11 Madrasah Aliyah Swasta Robitotul Istiqomah dengan materi Akhlak Pergaulan Remaja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita sehat semua ya. Ya, Bu. Baik, kita memimpin doa belajar dulu kepada ketua kelas. Kita silakan. Di tempat duduk siap gerak. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Rona, Hadir, Ibu. Nur Akila, Hadir, Ibu. Marida, Ervina, Intan Srega, Hadir, Ibu. Putri Ulan, Hadir, Ibu. Ulan Samose. Hadir, Ibu. Ya, alhamdulillah kita hadir hari ini. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan di pertemuan berikutnya. Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, kita menyanyikan lagu Indonesia, lagu Garuda Pancasila dulu ya. Ya, silakan duduk kembali. Pertanyaannya, siapa yang ingin menjadi anak yang sukses? Ya, silakan. Bagaimana cara menerapkan supaya anak ini menjadi orang sukses? Yang dapat saya lakukan, Bu, seperti belajar, membantu orang tua, dan menjaga keluarga. Ya, tepuk tangan dulu. Materi kita yang sedang lewat tentang adab bertamu. Ya, apa tadi materinya? Ya, untuk menilai anak ibu apakah masih ingat materi tersebut. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan materi yang lewat? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Materi yang sudah dipelajari yaitu tentang adab bertamu. Pertama adalah berkunjung ke rumah orang lain dengan tujuan tertentu dan untuk mempererat silaturahmi. Ya, mantap ya. Materi baru kita ice breaking dulu ya. Tapi sebelum Ibu lanjutkan ya, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Ya.
pertama, nanti anak-anak ibu bisa menjelaskan pengertian akhlak pergaulan dalam remaja. Yang kedua, bisa menjelaskan bentuk-bentuk akhlak terpuji dan bentuk-bentuk akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Yang selanjutnya, ya anak ibu nanti bisa menyebutkan contoh-contoh ya dalam pergaulan remaja, baik itu pergaulan yang tercela maupun yang terpuji. Baik, ibu akan menjelaskan tentang akhlak. Akhlak secara bahasa artinya sifat, watak, karakter, tingkah laku, perangai. Sedangkan secara istilah, akhlak itu sifat yang melekat pada jiwa seseorang yang melahirkan tingkah laku yang baik. Apabila untuk menentukan perilaku seseorang itu baik atau tidak, maka panduan kita adalah Al-Quran dan hadis. Itu pengertian akhlak ya. Terus ya remaja ya. Remaja. Ibu tanya dulu. Kalian anak-anak atau remaja? Remaja itu. Ya, remaja ya. Berapa usia remaja? 13 sampai 19 tahun. Ya. Jadi sekilas nanti ibu jelaskan ya tentang remaja ini, mohon disimak. Remaja adalah fase yang sangat penting dalam kehidupan manusia ya, apalagi secara psikologis. Karena remaja ini biasanya rasa ingin tahunya sangat kuat tentang hal-hal sesuatu ya. Jadi makanya remaja ini adalah peralihan dari masa kanak-kanak sampai ke masa dewasa. Jadi remaja ini sangat labil. Biasanya remaja ini lebih terbuka kepada teman sejawatnya untuk curhat daripada ke orang tuanya. Itulah masa remaja. Ya, tidak mau diatur, suka berhias. Ya, namanya istilahnya yang kedua, akhlak tercela, Ibu. Siapa yang bisa memberikan contoh akhlak terpuji? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan anak Ibu. Jujur Bu, kemudian amanah, saling menghormati, saling menghargai, toleransi. Ya, selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan contoh akhlak tercela atau akhlak majamah? Ayo, siapa yang bisa? Coba Rona dulu. Apa contoh akhlak tercela ya? Buruk. Pertama contoh tercela itu yang pertama mencuri, suka berbohong dan membohong. Ya, tepuk tangan dulu untuk yang lain. Untuk ya lebih mendalam lagi, silakan anak-anak ibu menyaksikan sebuah video yang menjelaskan tentang remaja yang sangat jujur. Ya, ini mudah-mudahan nanti bisa dicontoh dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menarik videonya. Ya, kalau begitu Ibu lihat tadi konsentrasi ya, betul untuk menyaksikan videonya. Jadi siapa kira-kira anak ibu yang bisa menjelaskan hikmah atau manfaat dari video yang ditampilkan? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan berdiri. Menurut saya Bu, hikmah yang dipetik dari video ini, seseorang anak yang sangat jujur dan sabar dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari kesabaran remaja tersebut,
kesuksesanmu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, Ibu tambahin sedikit manfaat dari video yang sudah kita tayangkan. Yang pertama, mengajari kita bahwa kunci kesuksesan itu adalah jujur dan sabar. Kita tidak mudah ya tergiur terhadap hal-hal yang tidak hak kita, walaupun cobaan hidup yang sangat hebat menimpa kita. Kita harus jujur, dan itu adalah salah satu cara untuk memperkuat hubungan sosial dengan sesama. Selanjutnya tugas diberikan bersama kalian diskusi untuk memperdalam lagi ya materi kita dari awal sampai sejauh ini. Ayo silahkan kita bentuk dulu kelompoknya, boleh dihitung ya, 4 kelompok ya. Kita hitung dari 1, 2, 3, 4. Coba ulangi kembali. Ayo silakan. 2, Yang pesannya 3, 4, 1. tadi tinggal ya kelompok 1. Nanti setelah kita kalian diskusi akan dipresentasikan lagi di depan kelas. Nanti ya siapa yang menjawab. Ini tentang ini gambar ini. Iya. Bisa lah namanya. Tadi kan sudah dijelaskan, kan bisa diamati. Kenapa gambarnya kan? Bisa. Supaya kita lebih rileks nanti konsentrasi, kita gerak badan dulu sebelum presentasi. Ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai gambar yang telah diberikan oleh guru kami. Yaitu saya sebagai moderator dan di samping saya Homeda sebagai penjelasan materi, dan di sampingnya bernama Ulan Suci sebagai yang bertugas sebagai merespon, dan di sampingnya Sahrani sebagai anggota, dan di sampingnya Saskia sebagai pendamping. Baiklah, di sini kami akan memulainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekilas dari gambar yang telah kami amati, yaitu di situ ada sekelompok orang yang bekerja sama untuk menanam sebuah pohon kecil. Mereka menunjukkan sikap saling menolong dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini kami akan membukakan sesi pertanyaan. Apakah ada dari kelompok yang lain yang ingin bertanya? Terima kasih untuk kelompok 4. Di sini saya jadi bertanya. Baru-baru ini kan ada banyak berita-berita yang tersebar
bencana di Sumatera, di Aceh dan lain sebagainya. Kalau kita kaji lebih dalam, salah satu faktornya yaitu karena banyaknya terjadi penebangan pohon. Jadi kan dibilang dengan salah satu tadi kaitannya dengan materi kita, di mana pohon ini banyak memberikan dampak positif terhadap kita. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana seharusnya perilaku remaja terhadap berita-berita yang sedang tersebar saat ini? Misalnya beritanya tentang penebangan pohon secara massal. Bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan remaja sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan? Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari kami. Hal yang harus dilakukan remaja yaitu yang pertama yaitu menanam pohon. Jika sudah terjadi penebangan, maka remaja itu bertugas untuk memperbaiki ataupun menanam pohon kembali. Apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa. Cukup sekian hasil konsultasi kami. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu menambahkan sedikit ya dari pertanyaan audiens bahwa gambar yang dipampangkan di layar adalah salah satu bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, ya, di mana seorang remaja, ya ada 5 itu ya, seorang putra remaja Islam yang sedang menanam pohon. Jadi inilah salah satu contohnya rasa tanggung jawab bahwa akhir-akhir ini ya sudah terjadi di mata kita, walaupun kita tidak langsung ke lokasi. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Tapanuli Selatan dilanda bencana yaitu banjir bandang. Bayangkan itu banjir bandangnya menutup rumah semua. Biasanya kita berjalan di situ tak bisa lagi menginjak di situ. Biasanya kita tidur di situ tak bisa lagi tidur. Banyak ya, banyak tadi negatifnya kalau kita menebang pohon secara liar. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya menanam pohon. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 4. Kasih hapus dulu. Silakan duduk kembali. Baik, 2 menit silakan kembalikan, luruskan tempat masing-masing. Ibu akan menguji kemampuan anak-anak ibu tadi dari penjelasan ibu mulai materi awal sampai akhir. Ini dikerjakan masing-masing ya. Tujuannya nanti ini ibu akan melihat sejauh mana kemampuan anak-anak ibu memahami materi kita hari ini. Seorang remaja harus jujur, tidak boleh mencontek. Inilah salah satu pembiasaan kita ketika ujian. Tanggung jawab, selesaikan cepat. Ya, dia dibagi ke samping dan cepat. Ya, tanggung jawab, selesaikan sendiri, mandiri. Oke, silakan kerjakan. Ya, silakan. Ada yang kurang dipahami soalnya? Sudah siap? Ya, ini nanti akan ibu koreksi di rumah. Ya, silakan. Tunggu ya. Jawab sendiri kan? Iya. Saya begitu karena anak-anak ibu semua adalah anak yang soleh, remaja yang dibuat imannya. Untuk memastikan lagi, ibu minta dari anak-anak ibu menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, sebelum kita tutup ya.
Ayo, siapa yang bisa menunjukkan materi kita? Silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan isi dari materi kita pada hari ini, yang dimana akhlak pergaulan sangat penting bagi seorang remaja untuk membiasakan akhlak terpuji. Seorang remaja harus memiliki sifat jujur, amanah, saling menghormati, saling menghargai, dan mampu menghargai satu sama lain. Kemudian faktor lingkungan dan pergaulan juga sangat menentukan bagaimana sikap dan sifat seorang remaja. Karena di masa-masa remaja seperti ini kita masih sangat labil dalam mengambil keputusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Anak-anak ibu ya, terutama yang menjawab namanya Rama ya. Salah satu di antara kalian ibu nilai, ya belum lagi hasil kerjanya, sudah memahami materi kita dan mungkin dia tadi konsentrasi dalam mengamati dan sangat antusias ketika diskusi tadi. Mudah-mudahan Rahmah ya menjadi anak yang soleh dan remaja yang beriman. Jadi ibu simpulkan sedikit ya. Mudah-mudahan ini nanti tidak dilupakan oleh anak ibu dan sekaligus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu bahwa seorang remaja itu harus mengamalkan akhlak terpuji. Contohnya saling menghargai, menghormati, berbakti kepada orang tua, jujur dalam bergaul, dan tidak mudah putus asa kalau kita diuji dengan ujian yang sangat berat dalam kehidupan ini. Ya, selanjutnya ibu harapkan nanti anak-anak ibu semua mampu menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua itu akhlak tercela yang sudah kita ulas adalah memutuskan masa depan kita, mengganggu kita untuk meraih cita-cita. Ya, jadi mohon kepada anak-anak semua nanti bisa mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang kecil-kecil saja, ya, sampai kepada yang amal-amal yang sangat banyak pahalanya. Membaca Quran umpamanya, itu ingat, jangan terhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberi pelajaran. Mimpi besarmu butuh usaha. Tepuk tangan dulu untuk saya. Ya baik, sebelum kita akhiri ya, yang pertama silakan tutup doa belajarnya. Rahma. Cepat duduk siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti anak-anak ibu selamat sampai ke rumah, diamalkan ya materi yang kita pelajari hari ini. Dan ibu sampaikan materi kita di minggu depan tentang menghindari akhlak tercela seperti tabzir, israf, dan bakhil. Ya, nanti anak-anak semua dipelajari dalam Al-Quran bagaimana hukum dari israf, tabzir, dan bakhil, dan dibaca di media sosial. Boleh nanti kalian pelajari di situ seperti apa itu israf, apa itu tabzir ya. Sebelum kita pulang, ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Ada lagi materi yang perlu dipahami? Ya, jadi demikianlah pertemuan kita pada pagi ini. Sehat semua, selamat sampai tujuan. Kita akhiri dengan